Salam, selamat pagi, selamat berjumpa bagi kita dalam ibadah Minggu Trinitas pada pagi hari ini. Bapak Mama, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu berkat Allah Tritunggal yang meneguhkan. Sekali lagi, berkat Allah Tritunggal yang meneguhkan. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus mengirim surat kedua untuk jemaat di Korintus ini terjadi saat jemaat Korintus sedang tidak baik-baik saja. Jemaat Korintus sementara mengalami perpecahan, perselisihan, walaupun terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi sesungguhnya hati mereka tidak saling mengasihi dan tidak saling menerima satu dengan yang lain. Ada saling curiga, keraguan terhadap pengurus gereja, perselisihan terselubung yang sekali-kali bisa pecah dan memecah belah persekutuan jemaat. Oleh karena itu Bapak Mama, Rasul Paulus menulis surat ini. Rasul Paulus tahu bahwa semua orang dalam menjalani hidup butuh kekuatan. Kekuatan untuk tetap bertahan hidup, kekuatan untuk terus maju dan juga menjadi baik. Bahkan kekuatan untuk mengalahkan diri sendiri dari ego yang bisa melemahkan persekutuan. Walaupun Bapak Mama, Rasul Paulus melalui suratnya ini mau menasihati jemaat Korintus, tetapi menariknya adalah Rasul Paulus tidak menutup suratnya dengan kemarahan atau kata-kata kasar maupun ancaman, melainkan dengan kata-kata berkat, di mana yang tadi kita baca firman Tuhan itu. Bapak Mama, hal ini menunjukkan bahwa pemulihan hidup kita, perbaikan diri kita tidak tergantung pada kekuatan manusia, tetapi pada kasih karunia Allah. Karena itu Bapak Mama, ketika ada persoalan-persoalan dalam hidup kita, jangan tergantung pada kemampuan diri kita, tetapi tergantunglah pada kasih karunia Allah. Maka Allah akan memampukan kita untuk memperbaiki diri, tetapi juga memperbaiki diri kita dengan sesama kita. Pada ayat 11 dikatakan bahwa bersukacitalah, usahakanlah dirimu sempurna, sehati, sepikir, dan hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Bapak Mama, kuncinya perbaiki diri dulu, berdamai dulu agar Roh Kudus bisa masuk dan bertakhta dalam hati dan pikiran kita. Baru damai sejahtera dan kasih setia Allah bisa tetap ada dalam diri kita dan terus menyertai kita. Ini penting Bapak Mama. Kenapa Bapak Mama kita harus berdamai dengan diri? Karena ketika kita bermasalah dengan orang lain, sebenarnya yang pertama kita bermasalah dengan diri kita. Karena itu berupaya untuk berdamai dengan diri sendiri. Ketika kita berdamai dengan diri sendiri, maka pasti ada kerendahan hati. Dan pasti Roh Kudus akan menolong kita, memperbaiki hidup kita, agar kehidupan yang kita jalani itu adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Mama, mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan masalah keluarga, masalah ekonomi, kesehatan, kebutuhan pendidikan anak-anak, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, atau terhadap masa depan yang terasa tidak ada kepastian.
Maka ingatlah di saat-saat seperti ini manusia sering merasa lemah. Kita ada dalam ketakutan yang besar, kehilangan harapan dan sulit mencari jalan keluar. Ingat jugalah bahwa kasih karunia Allah dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertai kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Tinggal bagaimana dalam tantangan hidup dan pergumulan kita saat ini, kita mau membuka diri agar Roh Kudus masuk dalam hati, pikiran, dan hidup kita untuk memulihkan kita, menguatkan, dan memberi damai sejahtera bagi kita. Kita sering berucap, beta ini kehilangan damai sejahtera. Nah, ketika kita kehilangan damai sejahtera, buka hatilah agar Roh Kudus masuk untuk memulihkan kehidupan kita, sehingga damai sejahtera itu tidak jauh dari kehidupan kita, tetapi damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Papa Mama, maka damai sejahtera harus ada. Jangan kita suka omong, beta hilang damai sejahtera. Artinya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak ada dalam hidup kita, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Yang perlu kita lakukan dalam menghadapi pergumulan hidup seberat apapun adalah berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Usahakan hidup kita menuju kesempurnaan yang dikehendaki Allah Bapa. Memang benar kita orang berdosa, tetapi hidup kita harus menuju kepada kesempurnaan. Maka ucapan berkat yang Rasul Paulus tuliskan pada bagian akhir surat ini akan menjadi milik kita. Kasih karunia Yesus Kristus mampu menopang dan meneguhkan kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Betapapun besar tantangan dan pergumulan hidup yang kita hadapi, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tangannya akan menatang kita atau tangannya akan menopang kita. Papa, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kenapa Tuhan Yesus harus menderita dan mati untuk kita? Kalau hari ini kita akan jatuh, tersungkur dan takluk pada tantangan dan pergumulan hidup. Tidak, Bapak Mama. Tantangan hidup yang kita hadapi saat ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Tunggu waktu Tuhan sambil terus berharap kepadanya, karena kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka tidak ada tangis dan kertak gigi yang mampu membinasakan kita. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan menyerah karena keadaan. Jangan biarkan kegagalan dan tantangan hidup menghancurkan harapan kita kepada kasih karunia Allah. Dalam segala hal dalam hidup ini, Yesus Kristus selalu memberi kekuatan dan juga pemulihan. Perhatikan ayat 13 surat Rasul Paulus ini, bahwa kasih karunia Allah adalah sumber kekuatan kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ini tidak sekedar ayat hafalan, Bapak Mama. Setiap orang yang percaya kepadanya pasti ditolong. Ini berarti kalau kita dikalahkan atau dibinasakan oleh keadaan hidup, maka sia-sialah pengorbanan Yesus Kristus. Kata kuncinya adalah tetap percaya kepada Allah, maka tidak mungkin masalah hidup kita akan membinasakan atau menghancurkan kehidupan kita. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi kita ingat bahwa kita tidak sendiri. Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita apapun keadaan kita.
kasih Allah selalu nyata dalam kehidupan kita. Mungkin kita melupakan kasih Allah, tapi Allah tidak pernah melupakan kita. Ayat 13 pembacaan Alkitab tadi Bapak Mama menyebutkan bahwa dalam perjalanan hidup kita, Roh Kudus hadir untuk meneguhkan kita. Persekutuan kita dengan Roh Kudus berarti Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya. Roh Kudus membimbing dan menghibur. Roh Kudus mempersatukan dan mendamaikan. Roh Kudus memampukan orang percaya untuk mengampuni, mengasihi, melayani, dan menjadi saksi Kristus di dunia ini. Karena itu Bapak Mama, bersihkan hati kita dari roh-roh hawa nafsu, kedengkian, roh pemecah belah, atau roh duniawi lainnya. Biarkanlah, bukalah hatimu dan Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan kita. Bapak Mama, saudara-saudara, karena dengan demikian karya Allah Tritunggal dapat memulihkan dan meneguhkan kita menghadapi setiap pergumulan hidup yang sementara kita jalani. Karena itu Bapak Mama, dari kebenaran firman ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Allah Tritunggal mengundang kita ke dalam relasinya. Jika Allah kita adalah persekutuan 3 pribadi untuk maka sudah semestinya kita mau hidup dalam relasi yang baik dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Memang dalam media-media sosial kita lihat ada perdebatan tentang Allah Tritunggal. Tetapi saya mau mengatakan kepada kita Bapak Mama, bahwa marilah menata iman percaya kita. Kita percaya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan mau dipengaruhi oleh berbagai argumentasi yang saat ini banyak ada di media sosial. Karena itu akan mempengaruhi pemahaman kita tentang kehadiran Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi gambar Tritunggal, yaitu untuk saling melengkapi, saling memberi ruang, saling mendukung. Maka kita pun dipanggil untuk saling menopang, melengkapi dalam kehidupan, dalam perjalanan dan pergumulan hidup kita. Walaupun kita menyadari bahwa dalam menjalani hidup ini ada banyak perbedaan, tetapi kita dipanggil dengan perbedaan-perbedaan itu bukan jadi alasan untuk saling bermusuhan, saling menjauhkan, melainkan kekayaan yang saling melengkapi kita untuk dapat berjalan bersama walaupun kita berbeda dalam berbagai aspek, baik dalam aspek budaya, suku, agama, kelas sosial, jenis kelamin, dan lain-lain. Tapi sekali lagi bahwa perbedaan-perbedaan itu untuk kita saling melengkapi, saling menolong, sehingga lewat perjalanan hidup kita Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu nampak. Jangan hanya nampak dalam gedung kebaktian, tapi dia harus keluar. Hal yang terakhir, hidup dalam persekutuan sebagai tanda kehadiran Roh Kudus. Bapak Mama, kita dipanggil untuk membangun persekutuan, untuk merawat persekutuan, dan juga menjaga agar dunia menyaksikan kehadiran Roh Kudus di dunia ini. Karena itu dalam menjalani hidup kita, baik di rumah, persekutuan keluarga yang kecil, tapi juga persekutuan jemaat, marilah kita saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain. Karena disitulah orang akan melihat apakah Tuhan ada dalam kehidupan kita atau tidak. Karena itu mari kita saling merawat satu dengan yang lainnya. Bapak Mama, firman yang kita dengar, Rasul Paulus tutup dengan ucapan berkat Tritunggal bagi kita semua. Kadang orang tidak paham kata-kata berkat ini, sehingga ada yang sepulang sebelum berkat.
Berkat itu Bapak Mama tidak sekedar formulir atau formulasi dalam liturgi Bapak Mama. Tetapi ketika kata berkat itu diucapkan dalam sebuah kebaktian, maka kita mengamini bahwa Allah hidup dan telah memilih untuk menyertai kita, tinggal bersama kita dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Karena itu Bapak Mama, ketika kita datang dalam persekutuan ini dan kita telah menerima berkat Allah, bahwa kembali berkat Allah itu untuk menyertai kita sepanjang hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Karena itu ketika kita sudah melangkah keluar dari gedung gereja ini, berkat sementara ada dalam hidup kita. Karena itu jangan kita bersaksi, beta ini sudah ada berkat, tidak. Berkat telah dicurahkan bagi setiap kita dan kita bawa kembali itu dan menjadi semangat bagi kita untuk melaksanakan berbagai aktivitas tugas dan tanggung jawab kita. Berkat Allah Tritunggal itu tidak tinggal dalam gedung ini, tapi kita bawa keluar dalam berbagai aktivitas tugas dan tanggung jawab kita. Karena berkat itu menyertai kita Bapak Mama, maka jangan selalu kita berucap, hai beta ini harus mendapat apa-apa. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sekali lagi apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, berkat ada dalam pribadi kita masing-masing. Karena itu kembalilah dalam menghayati dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, agar dalam kehidupan keseharian kita selalu memuliakan nama Tuhan, kita selalu percaya kepada penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam hidup kita. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin.